Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya dari video yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya adalah menyimpan data ke dalam database. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menampilkan data yang berada di dalam database MySQL ke dalam tabel HTML. Oke, silahkan sebelumnya kalian buka dulu project yang sebelumnya, yaitu bagaimana kita akan langsung membahas bagaimana cara menampilkan data ke dalam tabel HTML dengan library Bootstrap. Ya. Oke, sebelumnya silahkan kalian buka template Bootstrap yang di pertemuan sebelumnya yang sudah kalian download. Nah, ini ya. Nah, kita akan menggunakan tabel dari Bootstrap ini. Silakan klik menu tabel. Yang akan kita coba pada pertemuan kali ini adalah basic tabel. Di sini banyak macamnya untuk jenis-jenis tabel. Nanti setelah kalian mencoba untuk tabel basic di video ini, kalian bisa mencoba ke tabel lain sesuai dengan selera atau kebutuhan kalian. Di sini sudah ada yang plus paging gitu ya. Jadi halaman, oke, ada pencarian dan seterusnya. Nah, silahkan kalian buka template Bootstrap. Kita lihat tabel adalah filenya tabel.html. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, karena akan kita gunakan yaitu basic tabel, silahkan kalian searching tag untuk tabel basic ini ya. Silahkan searching katanya basic tabel di file tables ya .html. Nah, kita cari dengan keyword basic table. Oke, nah ini. Nah, untuk bloknya itu dimulai dari div dengan class raw fluid. Kita copy saja sampai sini. Copy, masuk ke file project kita. Nah, silahkan tempatkan di antara div content. Di sini oke. Enter. Oke. Nah, ini div untuk tabel. Jadi nanti data yang tersimpan di database akan kita simpan di tabel atau tr row ini. Nah, sebetulnya pada prinsipnya kita pernah bahas tentang tabel tanpa menggunakan library Bootstrap ya. Nah, sebetulnya untuk tag-tagnya sama aja, tr, td, tr, td ya, dan seterusnya. Simpan, kita coba buka program atau project yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini tampil basic tabel. Oke. Nah, silahkan sesuaikan untuk kolom, nah, kemudian data yang akan kita tampilkan. Silahkan buka terlebih dahulu database kalian yang di video sebelumnya ya. Pada video sebelumnya kita hanya membuat satu tabel dengan nama tabel mahasiswa dan atributnya atau fieldnya yaitu nama ID, nama mahasiswa, dan prodi. Nah, kita akan coba tampilkan data yang ada di MySQL ini ke tabel yang tadi kita tambahkan. Yang ini kita coba tampilkan di sini. Nah, mungkin teman-teman sekalian di video sebelumnya sudah melakukan customize atau menambahkan field-field yang sesuai dengan atribut mahasiswa. Ada NPM, kemudian ada alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan seterusnya. Nah, silahkan teman-teman semua sesuaikan dengan yang pernah dibikin. Pada video ini saya akan mencontohkan hanya 3 field yang akan ditampilkan ke dalam tabel ini. Sebelumnya kita coba untuk merubah atribut-atribut kolom tabel yang akan kita gunakan untuk menyajikan data. Oke. Kita langsung basic tabel, kita
rubah namanya menjadi misalkan data mahasiswa. Oke. Nah, di sini misalkan tabel header ya, TH itu adalah tabel header. Misalkan ID mahasiswa, atau kalian bisa ganti ID mahasiswa ini menggunakan npm. Misalkan npm mahasiswa, kemudian kita tampilkan nama mahasiswa dan prodi mahasiswa. Oke. Nah, setelah kita menampilkan data, oke, tentunya kita akan melakukan aksi yang namanya, yang biasa dalam sebuah program itu adalah ada ubah dan hapus. Nah, tapi untuk tabel headernya kita beri nama aksi. Oke, aksi atau action atau apapun itu ya. Nah, ini kemudian untuk datanya kita hapus aja. Oke. Nah, yang perlu jadi perhatian kalian adalah harus sesuai antara tabel header, jumlahnya ini kan 4, 2, 3, 4, dan tabel row dengan tabel datanya ya. Misalkan seperti ini, 1, 2, 3, 4. Aksinya misalkan edit atau hapus misalkan. Oke, kita coba reload untuk file HTML-nya. Oke, bisa kita lihat di sini npm, nama, prodi, dan aksi. Nah, ini kita sudah selesai untuk memberikan label atau atribut ya pada tabel yang kita buat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan atau fungsi select ya pada DML atau database manipulation language. Oke, select data yang tersimpan di tabel mahasiswa, kita akan coba tampilkan di tabel data mahasiswa ini. Oke, kita mulai aja. Create new file. Silakan inisialisasi tag php. Nah, kemudian silakan simpan satu folder dengan file pertemuan 12.php ini. Di sini saya memberi namanya adalah, nama filenya itu tampilkan underscore data titik php. Ekstensinya php, save as, type-nya pilih all files ya. Simpan. Ini menjadi tag php. Nah, sebelumnya karena kita sudah membuat file koneksi, oke, nah kita tinggal memanggil ya, file koneksi.php ini ke tampilkan data.php, karena di setiap file yang atau script yang menggunakan yang berinteraksi dengan database itu kita harus menginisialisasi koneksinya gitu ya. Nah, karena kita sudah membuat file koneksi ke database. Oke. Selanjutnya silahkan tinggal kita include seperti di file yang sebelumnya. Oke, include nama filenya koneksi titik php titik koma. Oke, nah ini sudah berhasil kita inisialisasi atau memanggil file fungsi yang ada di file koneksi.php. Baik, selanjutnya kita coba membuat satu variabel, misalkan proses sama dengan, nah di sini fungsi untuk melakukan query ke database MySQL di connect ya. Connect, kemudian variabel koneksi. Oke, variabel koneksi ini diambil dari file koneksi.php. Nah, kemudian query-nya select all from ya, karena kita mengambil semua field from mahasiswa. Dari tabel mahasiswa. Nah, kemudian or die
MySQL error. Di sini kita isi dengan variabel koneksi. Jadi untuk menangkap error, fungsi MySQL error ini membutuhkan koneksi ke database. Oke. Nah, ini query untuk mengambil data ke dalam database. Oke, tentunya di sebelumnya kalian sudah belajar tentang query, ya, data manipulation language. Nah, ini sudah berhasil untuk koneksi ke database dan mengambil data pada tabel mahasiswa. Selanjutnya kita kembali ke file pertemuan 12.php atau file HTML. Nah, karena setiap kita membuka atau mereload file HTML-nya, kita perlu koneksi ke database untuk menampilkan data pada tabel. Caranya adalah silahkan kalian inisialisasi. Oke. Inisialisasi PHP di file HTML pertemuan 12. PHP tag penutupnya. Nah, kita include file tampilkan data yang tadi kita buat. Oke. Sebetulnya untuk proses PHP bisa juga langsung diinisialisasi atau kita ketikkan di file HTML ini. Tapi ketika programnya udah banyak, itu membuat sedikit pusing juga melihat script-script yang kita buat. Maka alangkah baiknya kita pisahkan setiap fungsi di file yang berbeda. Include tampilkan data .php. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita memanggil untuk proses query yang tadi, yang ini, nah caranya ketika kita mau mengambil data hasil query itu, kita menggunakan fungsi looping yang di dalam parameternya adalah MySQL fetch assoc, gitu ya. Kita lihat. Nah, kita inisialisasi PHP-nya itu di dalam tag body tabel, ya, atau tag tbody. Di sini inisialisasi PHP, Kemudian kita gunakan looping while kurung buka kurung tutup. Kemudian isinya adalah data sama dengan MySQL fetch. Nah, di sini ada banyak, ya. Nah, bisa kalian baca untuk dokumentasinya. Tapi yang akan kita gunakan saat ini adalah fetch assoc, ya, atau associative array nanti outputnya. Nah, di sini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil query, yaitu proses, ya. Bisa kita lihat di sini variabelnya adalah proses. Oke. Berarti kita inisialisasi di sini proses. Nah, selanjutnya ketika di dalam looping tentu kita perlu yang namanya kurung buka kurung tutup. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya cara untuk menyisipkan file PHP di dalam HTML atau sebaliknya adalah seperti ini, ya. Tag PHP, pembuka penutup. Kemudian di sini kurung bukanya kan masih terbuka. Nah, jadi kita akan buat scope looping itu hanya untuk melooping atau melakukan perulangan terhadap tabel row. Oke. Kurung tutup PHP dan penutup. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan tag penutup atas pembuka while, ya. Jadi nanti ketika datanya ada 10, maka tabel row ini akan diulangi selama 10 kali. Nah, selanjutnya adalah kita harus inisialisasi kembali PHP, tag pembuka PHP, kemudian penutup. Kita echo
Oke, echo. Nah, cara menampilkan nilai atau value yang sudah di query adalah variabel array-nya, data, kemudian nama atribut atau nama nama atribut yang ada di database. Misalkan ini untuk tabel ID. Ya, kemudian selanjutnya setelah ID di dalam database itu adalah nama mahasiswa. Nama mahasiswa, kemudian field yang selanjutnya atau atribut selanjutnya adalah prodi. Nah, ini harus sama seperti yang di atribut atau field database yang kalian buat. Kecuali kalian menggunakan alias, misalkan di sini ID SNPM ya. Nah, ini sudah pernah dibahas di pembelajaran basis data pastinya gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti ini berarti yang dipanggil di echo ini adalah nama aliasnya npm misalkan seperti itu. Oke, kita menggunakan all aja atau bintang. Oke, nah seharusnya ketika udah seperti ini kita bisa melihat data ditampilkan yang ada di dalam database. Silahkan kalian reload program atau file HTML. Oh, di sini ada error MySQL connect tampilkan data line 4. Coba kita lihat. Oh, di sini harusnya kita menggunakan MySQL query ya. MySQL query itu silahkan diedit, kita refresh. Nah, muncul ID 8, nama mahasiswa testing. Oh, tapi nggak muncul ya nama mahasiswanya. Kita coba lihat untuk di sini typo ya, harusnya nama underscore mahasiswa. Oke, nah jadi fungsi while ini adalah untuk melakukan perulangan terhadap jumlah data yang dihasilkan dari query. Oke. Nah, di sini echo data karena di sini array. Oke, hasilnya ada array asosiatif, maka cara mengambil data dari array, dari item array itu nama variabel, kemudian nama array-nya atau nama indeks array-nya seperti ini. Simpan, kita coba reload kembali. Nah, sudah muncul. Oke, silahkan kita coba tambahkan datanya. Misalkan prodi SI misalkan atau sistem informasi. Nah, ini silahkan diedit ya. Untuk ulangi fieldnya bisa dihapus. Data berhasil disimpan, kita buka lagi pertemuan 12. Nah, lihat bertambah. Nah, di sini tadi kan saat proses data itu dia tidak langsung tersimpan tapi tidak langsung direct ke form HTML yang sebelumnya, jadi blank. Nah, kita bisa menambahkan window location pada JavaScript. Jadi kita tambahkan di tag JavaScript ini ya. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, sintaksnya adalah window titik location titik href sama dengan kutip tunggal ya. Kutip tunggal itu kutip 1 sama seperti yang atasnya. Kutip 1. Kemudian kita arahkan ke file pertemuan _12.php. Karena setelah klik proses simpan muncul pop-up data berhasil disimpan, maka dia diarahkan ke form inputan yang sebelumnya. Kita coba pertemuan 12. Nah, ini linknya harus betul ya, atau nama filenya pertemuan 12 _12.php kutip tunggal titik koma.
seperti ini. Nah, oke, kita coba tambahkan juga untuk yang ketika data gagal disimpan. Nah, jadi ketika data gagal disimpan juga dia didirect ke form inputan yang ini. Oke, kita coba reload, kita coba tambahkan misalkan prodinya sistem informasi. Oke, kita coba proses, data berhasil disimpan, klik OK. Nah, dia akan direct ke form yang inputan sebelumnya. Nah, kita lihat datanya berhasil disimpan seperti itu. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi kita sudah bisa menampilkan data yang sudah diinputkan ke dalam sebuah database pada tabel HTML atau tabel Bootstrap seperti ini. Di video selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana cara menghapus data dan mengedit data yang sudah kita inputkan. Jadi lanjutan dari video kali ini, dan kita masih menggunakan file untuk latihannya itu masih menggunakan file di video saat ini. Jadi kita continue menggunakan file PHP yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baiklah, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.